Shalom, selamat bergabung di Be Worshipers. Jangan kasih kendor Bapak Ibu, sama-sama. Halo, Abuna, Halo, Mabuna, Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, Tuhan ibu-ibu. Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan, semua ada karena kasih karunia Allah Bapa di surga yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kita hari ini diizinkan untuk terus dituntun di tengah banyak dinamika kehidupan di sekeliling kita, bahkan mungkin juga kita sedang berada di tengah-tengah gelombang itu, atau jalan yang sedang kita tempuh adalah jalan yang masih belum begitu banyak kelancaran ya, karena ada pergumulan, ada Pagi, Abuna, pagi semua. shalom pagi Bu, ada banyak yang harus dihadapi. Tapi kita boleh percaya karena bukan kebetulan kalau kita masih diizinkan belajar dari kitab Ayub. Saya sangat percaya ini satu gambaran yang sedang kita alami oleh semua. Ayub ini adalah gambaran realita kehidupan kita hari-hari ini. Ya, tak terkecuali kami juga, dan saya percaya mari kita sama-sama belajar terus untuk bisa mendapatkan makna dan juga faedah dan pengertian sehingga kita boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua tepuk tangan dulu saudara di tempat kita masing-masing. Sama-sama katakan jangan kasih kendor. Jangan Haleluya. Yang buka kamera berikan senyuman yang terindah, terutama untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut kehadirannya. Kuasanya akan melawat dan menjamah kehidupan saudara dan saya. Amin. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya. Haleluya. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal sebagai bentuk besarnya kasih cinta sayangmu atas kami, sehingga barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan perkenankanlah kami semua boleh mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Engkau akan memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau akan memberikan kepada kami pemahaman yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan yang telah Kau berikan. Haleluya. Kami katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita akan naikkan satu pujian ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran dari firman Tuhan yang akan kita sambut sebentar lagi. Mari kita angkat pujian berikut ini Bapak Ibu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di
dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu berubah, ku mau tetap pegang janjimu. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau bersamaku Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
Katakan amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini tuh banyak orang yang lagi jadi pendaki gunung, saudara ya. Kenapa? Karena setiap orang lagi banyak punya gunung masing-masing. Ada sakit penyakit, ya, ada gunung pergumulan finansial, lalu ada gunung krisis kepercayaan diri. Banyak sekali gunung-gunung yang sedang harus didaki hari-hari ini. Jadi bukan satu kebetulan sekali lagi kalau kita tuh diizinkan untuk belajar dari kitab Ayub ini ya. Nah, tapi Bapak Ibu dan sahabat BW terkasih, kalau kita tidak hati-hati ya. Ini setelah saya baca berkali-kali. Di kitab Ayub itu sebenarnya eskalasinya tuh semakin bertambah. Nah, kalau dibaca tanpa konteks yang benar, apa yang terjadi? Yang terjadi itu seolah-olah Tuhan sedang menetapkan penderitaannya sejak semula buat Ayub. Bahkan sampai Ayub berharap nggak usah pernah dilahirkan lah buat dia gitu. Jadi jika diangkat secara literal, nanti orang yang sedang putus asa itu langsung bisa ngerasa gini, berarti wajar dong kalau saya nyerah gitu, saudara ya. Makanya dalam membaca firman Tuhan nggak bisa sekaligus langsung asal baca ya. Seperti yang sering saya bilang, walaupun ada beberapa pribadi yang mengatakan ayo dong baca, sekali baca 10 pasal satu hari. Ya 10 pasal kalau cuma sekelebat itu yang ada jadi salah pengertian. Orang yang putus asa bisa malah benar-benar makin putus asa dan makin nyerah gitu. Karena kalau kita baca sekilas ini tentang keputusasaan Ayub. Jadi inti renungannya, padahal bukan, saudara. Padahal ini tentang kejujuran iman Ayub di tengah keterbatasan perspektif Ayub sebagai manusia. Makanya ketika pandangan kita ini tidak sejauh rencana Tuhan, seperti apa sikap kita? Kenapa? Karena Ayub ini sedang ngobrol atau sedang berbicara berdasarkan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, jadi kalau kita baca sebagai pembaca kitab Ayub, kita akan jadi tahu sesuatu yang Ayub tidak tahu di balik penderitaannya, bahwa ada kedaulatan Allah yang tetap bekerja. Kita beruntung loh, kita bisa baca karena Ayub itu yang mengalami. Tetapi ketika kita mengalami seperti Ayub, kita sudah punya pegangan, saudara. Ya, yuk kita buka yuk Ayub pasal 10. Makasih ya Alden, Tuhan berkatimu nak. Dengan kita baca Ayub dengan cara yang benar, kita akan belajar sesuatu bahwa kedaulatan Allah itu tidak pernah ada batasnya, saudara. Ya, mari kita baca kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-10. Kita mulai baca di ayat yang ke-13. Karena kemarin ayat 12 sudah kita bahas ya. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku, engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada, dan kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Ya,
Seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kalau kita nggak hati-hati, ini orang yang nyerah makin nyerah, saudara. Orang yang punya sakit penyakit ini tidak akan punya niat untuk bangkit dan menghargai dan menikmati, bahkan sudah lebih dulu memberikan sebuah asumsi melebihi diagnosis dari tim yang sudah berpengalaman dalam bidang kesehatan. Orang kalau misalnya tidak hati-hati baca kitab ini, itu langsung bilang begini, udah kalau memang, apalagi dia masuk dalam dunia pelayanan, makin melayani makin terpuruk, ibaratnya ya, makin gak ada duit, makin susah dapat uang, seakan-akan ngemis, kayak minta-minta gitu, tanpa harus berada di pinggir jalan, mintanya sih ke Tuhan gitu ya, tapi kayak gak ngapa-ngapain dan lain sebagainya, saudara. Karena kita lihat dari kacamata kita. Ya. Makanya kalau kita hari-hari ini semua sedang mengalami pergumulan, semua sedang mengalami gunungnya masing-masing. Kita harus belajar bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Lalu bagaimana? Arahkan pandangan saja kepada Tuhan. Dan kita mengambil satu pegangan bahwa prinsip bahwa Tuhan masih ini proses saya lagi ngedaki gunung ini. Yang kita pikir gunung ini itu sebenarnya sudah selesai kita daki. Rupanya ternyata yang kita anggap gunung yang sudah selesai kita daki itu baru anak gunungnya saja. Ya anggap saja seperti Krakatau lah gitu. Krakatau kan ada anak Krakatau, ada emak Krakatau, ibaratnya ada bapak Krakatau. Jadi ada yang gunung lebih besar. Kita akan selesai di garis finish ketika setiap gunung yang ada di hadapan kita itu kita daki. Ada pilihan tidak mendaki itu, ada pilihan untuk kita manusia untuk memutuskan gak usah kita daki lah. Ngapain sih harus melewati jalan ini? Ya, tetapi kita tidak akan pernah tahu endingnya akan seperti apa. Kan dua-duanya sama. Kita menjalani pergumulan hidup ini dengan menanggung segala penderitaan dan juga masalah yang harus kita tanggung dan kita hadapi tanpa kita tahu endingnya seperti apa, tapi ikut Tuhan. Atau kita tidak ikut Tuhan, katakanlah seperti itu. Lalu dengan tidak ikut Tuhan, tiba-tiba semua masalah kita tuh seakan-akan itu teratasi. Contoh, nyerah, bunuh diri, tinggalkan Tuhan Yesus, lalu kemudian berpindah, semua utangnya bisa dilunasi. Tetapi kan endingnya gak tahu. Sama-sama gak tahu kan. Sama-sama gak tahu endingnya akan seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, barang siapa yang meninggalkan iman dari Kristus, semua tercatat dalam kitab suci. Dan saya tidak akan menjabarkannya karena saya tidak mau terjebak dalam menghakimi. Tetapi kalau memang kita sudah tahu endingnya yang tercatat di kitab suci seperti apa, sedangkan kita itu melihat perjalanan hidup ini itu memandang harusnya kayak begini kali ya, cuman gak tahu. Tapi bersama dengan Tuhan, saya lebih memilih, lebih baik saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika saya tutup dengan satu kesaksian begini. Waktu kali pertama saya syuting program Solusi waktu itu tahun 2019, 2020, 2017, 2018, 2019 sampai, maksudnya program Solusi yang saya tuh pergi keluar ke gunung atau lain sebagainya. Jadi di tim kami itu saya baru tahu ada orang-orang yang memang dikhususkan dia produser, tetapi memang skillnya itu adalah tracker. Jadi dia pencari jalan, pencari jejak, lalu punya pengalaman dalam naik gunung. Dan pas 2 tahun kami garap Solusi itu keluar kota, naik ke setiap gunung ya, setiap gunung Papandayan, gunung macam-macam lah. Dan orang itu harus ada, dan orang itu harus mendampingi perjalanan saya. Sekalipun dia sebagai produser, tapi dia harus ada di lapangan situ. Langsung saya teringat, iya ya, karena dia berpengalaman. Saudara, tidak ada pribadi yang lebih berpengalaman kecuali Allah, yang benar-benar secara nyata rela untuk menjadi daging manusia, lahir dari kandungan suci Maria, dan tumbuh dikenal sebagai Yesus Kristus, sampai ia
berada di kayu salib menebus dosa umat manusia dan bangkit mengalahkan maut dan kembali lagi ke surga. Jadi pada hakikatnya kalau kita mau memenangkan dan menjalani kehidupan ini sampai pergumulan terberat sekalipun, bahkan sampai seakan-akan kita akan menghadapi jurang maut, cuma satu kok yang sangat berpengalaman, yaitu jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah menjauh dari Dia. Selalu berada di dalam trek yang Tuhan sudah sediakan. Bisa saja terjal, bisa saja berat dan melelahkan. Akan tetapi yang mengiringi kita itu jauh sudah lebih dulu. Sama seperti produser saya waktu itu. Kenapa beliau yang ditunjuk oleh kantor? Karena apa? Karena beliau satu-satunya yang sudah berpengalaman. Hampir semua gunung sudah dia daki gitu. Cuma satu yang belum daki, gunung pencobaan Bapak Ibu ya. Tapi kalau gunung-gunung lain sudah didaki gitu. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Karena seringkali ada kalanya hidup ini membuat mulut kita berkata gini, Tuhan aku kok gak ngelihat jalan keluar ya gitu. Tapi ketika kita tidak melihat jalan keluar bukan berarti Tuhan itu gak sedang bekerja. Saya sangat yakin itu. Selama kita berjalan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan, cukup yang kita lihat adalah aku berjalan bersama Tuhan Yesusku. Masalah jalan keluarnya kelihatan atau enggak, kan nanti yang cari jalan keluar kan Tuhan sendiri. Sama seperti ketika saya waktu syuting dulu, naik gunung, turun, lewatin pinggirnya jurang. Saya nggak pernah menanyakan kapan nih sampai, enggak. Satu, karena apa? Karena bagi saya, kenapa saya harus tanya? Yang penting saya ikutin aja jejak yang dia bikin, arahannya kemana. Udah. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita kelar juga gitu. Selesai juga, karena apa? Karena dia sudah berpengalaman. Tapi kalau kita ikut apa kata orang, lalu kemudian yang belum sangat berpengalaman sampai ke bagian jurang paling dalam, kan belum terbukti. Sedangkan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dari surga turun ke bumi lalu naik ke surga lagi. Amin. Rata-rata kita sering lihat hidup ini seperti benang kusut. Gak ada sisi mana ini, nyari benangnya susah, ujungnya mana. Ya karena kita melihat keruwetannya gitu. Tapi kalau kita mau sabar, kita telusuri terus, ujung-ujungnya apa? Benang yang kusut itu gak jadi kusut lagi kan, selama kita mau sabar. Intinya begitulah saudara. Sama seperti bordiran di kain. Kalau kita lihat sisi luarnya bagus, lihat sisi dalamnya kan berantakan. Tapi ketika sisi dalamnya tuh kalau buat itu kan gak langsung di bagian luar. Dia buat dulu polanya dan sebagainya, lalu dia harus lihat dulu belakangnya. Tapi hasilnya ketika sudah dinikmati, baru dilihat di sisi depan. Bagusnya seperti apa? Itu ditentukan dari apa? Dari jahitan di belakang, walaupun kelihatannya tuh berantakan. Seperti sulaman kan kayak gitu. Bagaimana kalau saya mengambil keputusan salah hari-hari ini Abuna? Saya sempat mengambil keputusan dan sempat terfikir sesuatu yang keliru dan saya sadar saat ini. Ya kita harus hindari itu. Ya puji Tuhan kalau kita masih diizinkan untuk mendengar kebenaran ini kan. Berarti kita mengambil suatu pembelajaran apa? Jangan pernah ambil keputusan permanen. Keputusan itu ada dua. Yang pertama adalah sementara, yang kedua permanen. Kalau keputusan sementara wajar lah. Terkadang manusia kita natur kan wajar ya, agak sedikit lemah. Kita juga butuh support, kita juga butuh hiburan, kita juga butuh tempat di mana kita untuk mencurahkan isi hati kita. Tapi jangan memutuskan secara permanen saudara. Karena saya sangat yakin bahwa gunung yang ada di depan kita ini, atau gunung yang sedang kita daki ini, atau musim yang sedang banyak sekali pegunungan yang harus kita lalui ini cuma musim yang temporary atau sementara. Siapa yang mau percaya boleh katakan amin. Siapa yang sepakat dengan saya bahwa semua pergumulan sakit penyakit ini cuma sementara? Amin. Amin. Jadi ketika hati kita sedang gelap, jangan biarkan perasaan lain itu jadi penafsir kehidupan. Makanya Ayub kan bilang sehingga terang pun juga udah mirip kayak gelap. Bagaimana ceritanya? Yang namanya terang ya terang, gelap ya gelap gitu kan. Jadi yang kita pegang apa? Yang pertama adalah kita pegang
karakter Allah yang kemarin kita baca, yang kita pelajari di ayat 12. Bahwa aku punya Tuhan Yesus yang memberiku hidup, kasih setia, kasih karunia dan pemeliharaan atas nyawaku. Amin. Jadi kunci utama untuk kita bisa menghadapi pergumulan hari-hari ini dari ayat pasal 10 itu di ayat 12 ini, saudara. Nah, ini mungkin bisa Anda jadikan sebagai ayat emas. Jadi saya mengambil kesimpulan, mari jangan kita nilai Tuhan berdasarkan sakit yang kita sedang alami. Jangan kita pernah menilai tujuan Tuhan hanya dari rasa kecewa dan rasa kurang yang sedang kita alami hari-hari ini. Karena ketika kita tidak dapat memahami bagaimana tangan Tuhan bekerja, yang harus kita lakukan adalah tolong pahami seperti apa kehendak hatinya. Dan itu tidak bisa tidak lain hanya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu datang di hadapan tata kasih karunia Tuhan seperti kita pagi-pagi ini. Lalu kemudian kita belajar firman-Nya, kita belajar kehendak-Nya, dan kita selalu diperbaharui hari demi hari. Mari pejamkan mata, kita satu di dalam doa. Mungkin hari ini kita mungkin belum mengerti kenapa ya Tuhan kok mengizinkan ini harus terjadi dalam hidup ini. Namun iman kita tidak bertumbuh hanya karena semua pertanyaan itu sudah dijawab. Sesungguhnya iman yang Tuhan Yesus kehendaki adalah iman yang bertumbuh ketika kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi Allah di tengah pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini. Pribadi yang memberikan kita hidup, pribadi yang memberikan kita kasih karunia dan juga pemeliharaan. Dan ada pengharapan bagi orang-orang yang mau berpegang kepada janji Tuhan. Mari kita patahkan segala intimidasi, segala intervensi pikiran-pikiran dari si jahat yang sering sekali menyerupai malaikat terang, seakan-akan bijak, tetapi itu membuat semangat kita kendor, membuat mental kita jatuh. Mari kita semua patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang tetap setia dan layak untuk mendapatkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Tetaplah pegang dan perkatakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, aku yang sakit disembuhkan. Untuk itu kami berdoa bagi Ibu Helmi, apapun diagnosa dari dokter dan juga Pak Henry Gunawan, kami mau sepakat ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam kitab suci, kami mau pegang janji itu dan kami perkatakan, enyahlah segala pembawa kejahatan, enyahlah dan diangkatlah segala sakit penyakit dan kekurangan ini, sebab ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus Kristus, penyakit itu disembuhkan, yang sakit itu mengalami kesembuhan. Bagi yang berbeban berat dan hampir berputus asa, mari kita perkatakan bahwa kami datang dengan letih lesu beban berat kami kepadamu, dan Engkau memberi kelegaan kepada kami. Engkau akan memberi kepada kami kelimpahan, Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar dan pengharapan yang pasti. Terima kasih ya Tuhan, dan terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, dan pertolongan atas persekutuan kita yang intim dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaan pribadi kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, dan penolong kita Roh Kudus yang setia, sehingga kita dihibur, kita diberi semangat, dan kita diberi kesempatan untuk terus berjuang sampai kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sesungguhnya Engkau layak menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kuat dan bisa karena kami berjalan bersamamu ya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai jumpa besok. Oke, katakan sama-sama yuk, be worshipers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan memberkati. Amin. Iya, Amin, Bapak Ibu semua. Kasih Abuna. Bapak Ibu sekalian. memberkati, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom dah. Ya, Bunda. Sampai jumpa Senin maksudnya ya. Tuhan berkati ya, hati-hati, bye.